Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan saya Mutiara Fitria Latifah, kelas 6 SDN 1 Purwosari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-16 bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Bulan suci inilah waktu yang penuh berkah untuk mendekatkan diri padanya. Semoga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam merupakan saudara Nabi Musa yang sama-sama diutus untuk Bani Israel. Harun bin Imran adalah kakak kandung Musa yang diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Musa pada tahun 1450 sebelum Masehi. Ia berdakwah kepada rakyat Bani Israel dan para Fir'aun di Mesir. Usia Harun 3 tahun lebih muda daripada Musa. Harun terkenal fasih berbicara dan pandai berdebat. Berbeda dengan Musa yang lahir bertepatan dengan masa di mana semua bayi laki-laki di zaman Fir'aun dibunuh. Nabi Harun lahir di masa jeda Raja Fir'aun membunuh anak laki-laki. Fir'aun menyelingi kebijakannya itu untuk mencegah punahnya anak laki-laki. Kebijakan Fir'aun itu karena kekhawatirannya adalah keturunan Bani Israel yang akan menjadi raja dan menjadi penantang kekuasaannya sesuai nasihat dari penasehat istana. Apa tugas Harun sepeninggal Musa? Harun mendampingi Musa menemui Fir'aun untuk meminta agar Fir'aun melepaskan Bani Israel dari perbudakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa dalam berdakwah menyebarluaskan agama Islam pada saat itu. Dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih dalam berbicara karena kekakuan pada lidahnya. Maka dari itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dijadikannya Nabi Harun, kakak kandungnya sekaligus sebagai teman dalam dakwahnya. Setelah itu Nabi Musa memohon diberikan pendamping yang dapat membantunya menunaikan tugas darinya. Dan dia langsung menunjukkan saudaranya Harun, karena menurutnya Harun lebih pandai berbicara dibanding dirinya. Dalam Quran Surat Qasas ayat 30-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu." Teman-teman, Raja Fir'aun di masa Nabi Musa tersebut memang terkenal kejam, bahkan dijuluki sebagai seburuk-buruknya manusia karena mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kedua saudara Musa dan Harun saling bekerja sama membimbing kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah Ta'ala. Tugas Nabi Harun dalam hal ini ialah sebagai juru bicara Nabi Musa yang tidak fasih dalam berbicara. Harun selalu mendampingi Musa ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun. Harun memiliki kemampuan berbahasa lebih fasih daripada Musa. Karena itu, Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengutus Harun mendampinginya menemui Fir'aun. Setelah melalui perjuangan amat berat dan terbebas dari pengejaran Fir'aun dan pasukannya, akhirnya Musa dan Harun berhasil membawa keluar Bani Israel dari Mesir.
Ketika Musa dan Harun dan kaum Israel, Bani Israel sampai di daerah Gunung Sinai, Musa tiba-tiba diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Lalu ia berpesan kepada Harun, "Wahai Harun, aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Engkaulah sekarang yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi." Musa pun pergi naik gunung Tursina. Siapakah Samiri itu? Pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir Raja Fir'aun yang berpura-pura bertobat. Sepeninggal Musa, Samiri pun menghasut Bani Israel tanpa sepengetahuan Harun. Ia mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas. Setelah terkumpul, kemudian perhiasan itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang panas. Kemudian emas yang sudah dilebur itu dibuat sebuah patung anak sapi betina. Agar bisa bersuara, kemudian Samiri menaburkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang pernah memimpin Musa dan Bani Israel ketika melewati Laut Merah. Setiap tertiup angin, patung anak sapi betina itu bisa bersuara. Samiri pun berseru, "Inilah bentuk Tuhan kalian untuk disembah. Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu," cegah Harun. Namun banyak kaum Israel yang sudah terlanjur mengikuti ajakan Samiri. Setelah 40 hari, Musa pun kembali menemui umatnya. Musa marah melihat kaumnya sudah banyak yang ingkar. Saking marahnya, Musa sampai tak sengaja melemparkan lembar-lembaran Taurat yang baru ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah nasib Samiri dan pengikutnya? Dengan penuh kemarahan, Musa mengusir Samiri dan pengikutnya untuk membuktikan siapa saja umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi. Kemudian, Musa membakar patung anak sapi itu. Lalu, debunya dibuang ke dalam sungai. Setelah itu, Musa menyuruh kaumnya untuk meminum air sungai itu. Umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi, tiba-tiba wajahnya berubah kuning keemasan. Nabi Harun hidup sekitar tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Harun wafat 11 bulan sebelum kematian Musa di daerah Altih, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Ia menikah dengan 2 orang wanita yang bernama Eliseba dan Miriam. Demikianlah teman-teman akhir kisah Nabi Harun. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini antara lain kesetiaan beliau pada agama Allah. Nabi Harun yang kala itu belum diangkat menjadi nabi tetap setia mendampingi saudaranya dalam berdakwah. Segala cobaan dan ujian yang mereka hadapi tak membuat Nabi Harun gentar. 2. Rasa persaudaraan yang begitu erat di antara Nabi Harun dan Nabi Musa. Walaupun belum diangkat menjadi nabi, Nabi Harun tak merasa iri sedikit pun. Beliau justru mendukung saudaranya dalam menyeru agama Allah. 3. Sebagai sosok yang dipercaya untuk mendampingi dakwah Nabi Musa, Nabi Harun tak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beliau tetap bersikap rendah hati meski menjadi tangan kanan Nabi Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.